Perkenalkan, nama aku Arifah Asyana Hinda dengan NPM 23021020063. Kali ini aku akan membahas soal kesehatan mental. Kesehatan mental itu gak ngomongin soal gangguan mental aja loh. Ternyata kesehatan mental itu berjalan secara kontinu. Jadi kita tidak bisa mengatakan secara hitam putih bahwa seseorang itu dikatakan sakit mental ataupun sehat mental. Dan kondisi ini tuh bisa naik turun tergantung dari situasi dan tekanan yang kita alami. Maka dari itu dalam ilmu psikologi kita tidak bisa menyebutnya sebagai sakit mental, tapi kita menyebutnya sebagai gangguan mental ataupun gangguan jiwa. Menurut WHO, 1 dari 4 orang di dunia dapat mengalami gangguan mental, baik itu ringan ataupun berat. Tapi kondisi ini jarang sekali untuk kita sadari. Nah, kondisi mental yang baik dapat kita lihat dari 4 indikator. Yang pertama, kita dapat mengetahui potensi diri kita. Yang kedua, kita dapat menghadapi daily stress kita. Yang ketiga, kita dapat berkontribusi dengan baik pada masyarakat. Dan yang keempat, kita bekerja secara produktif. Nah teman-teman, kesehatan mental adalah tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Begitu pula dengan kebahagiaan. Jadi, it's okay not to be okay, karena kunci dari kesehatan mental adalah keseimbangan. Hai semuanya, di sini aku akan ngasih beberapa tips atau beberapa tindakan preventif untuk mencegah gangguan mental. Yang pertama yaitu dengan menjaga kesehatan fisik kalian, yaitu dengan cara melakukan aktivitas fisik seperti contohnya adalah olahraga. Yang kedua yaitu bila kalian membantu orang lain harus membantu dengan tulus. Yang ketiga selalu berpikiran positif. Yang keempat untuk memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang kelima yaitu untuk mencari bantuan profesional apabila kalian membutuhkan. Dan yang keenam untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menjaga cukup tidur dan istirahat kalian semua. Semoga membantu. Kenali jenis-jenis gangguan mental yang sering diabaikan namun sangat penting. Yang pertama, depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Berbeda dengan kesedihan biasa yang berlangsung selama beberapa hari, perasaan sedih pada depresi bisa berlangsung hingga berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Anxiety disorder, keadaan di mana seseorang merespon sesuatu dengan ketakutan. Contohnya, mood disorder, memiliki perasaan sedih terus-menerus atau perasaan terlalu bahagia. Eating disorder, menunjukkan sikap dan perilaku ekstrim yang menyangkut makanan dan berat badan. Seseorang akan menganggap dirinya gemuk padahal tidak, sehingga ia mengurangi porsi makan. Personality disorder, kesulitan untuk berinteraksi dengan keluarga, kerabat, teman, ataupun orang lain karena dibayangi perasaan negatif. Nah, itu dia jenis-jenis gangguan mental yang harus diperhatikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang penyebab dan juga gejala penyakit mental. Penyebab penyakit mental ini sendiri pun bisa diketahui secara pasti, tetapi kondisi ini diketahui terkait dengan faktor biologis dan juga faktor psikologis. Nah, faktor biologisnya ini sendiri dapat diakibatkan karena adanya gangguan fungsi saraf di otak, memiliki kelainan bawaan, memiliki orang tua atau keluarga penderita gangguan mental. Nah, kalau dari faktor psikologisnya ini sendiri bisa terjadi karena trauma atas kekerasan, kurang mampu bergaul dengan orang lain, memiliki perasaan rendah diri atau kesepian. Nah, gejalanya ini sendiri bisa dilihat dari suasana hati yang sering berubah dalam kurun waktu tertentu, memiliki perasaan sedih yang berlangsung lama selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, memiliki perasaan takut atau cemas yang berlebih, dan juga adanya halusinasi dan delusi. Beberapa pilihan pengobatan yang dapat dilakukan dokter dalam menangani gangguan mental antara lain, yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk pengidap dalam mengungkapkan perasaan dan minta saran. Psikiater akan memberikan bantuan dengan membimbing pengidap dalam mengontrol perasaan. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Yang kedua adalah obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Obat-obatan ini umumnya dikombinasikan dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. Yang ketiga adalah support group.
Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan.